rada aneh nggak sih? Ya udahlah ya. Oke, jadi bagi yang ingin membeli pulsa saya ya, yang baik yang offline, ini kameranya semoga lurus ya, semoga lurus. Atau saya gini aja. Nah, oke, jadi yang ingin membeli pulsa saya, baik itu yang offline atau yang online, yang masih sedikit sih, masih online ya, mungkin masih mumpung belum banyak, jadi saya membuat sebuah video ini. Bagi yang offline, kalau ada apa-apa kan bisa datang ke sini langsung ya. Nah, itu saran dari saya, kenali dulu beberapa hal atau beberapa yang perlu Anda notice ketika Anda ingin membeli ini, updatean saya ini. Ya, ini di rumah produksi. Kalau di gudangnya ada di daerah Sawitan ya, tempat kameramen saya. Mohon maaf sebelumnya karena ini sudah malam, jadi saya juga agak capek, jadi ya mohon maaf ya kalau ada kendala. Nah, tapi sebelumnya sebentar, saya izin ngekat dulu, tak kasih penerangan lagi coba. Ya, oke. Sudah saya kasih penerangan lebih ya. Ini kalau semoga di kameranya bisa reduction otomatis karena sungguh sangat terang ini. Ya oke gitu. Jadi sebelum Anda membeli itu lebih baik Anda kenali dulu problematika di motor Anda. Hal-hal yang diperhatikan pertama ya banyak, seperti filter udara ya, macam-macam spare kayak gitu sih. Filter udara gimana, kondisi pengapian Anda gimana, tadinya ketika dipasang sekarang di servis dibersihkan area CVT-nya iya atau tidak, bagaimana kondisi kampas gandanya sudah bersih bang. Mohon maaf ini mata saya agak sap-sap ya karena sudah kecapean tadi banyak pesanan, dan bagi yang pesen entah itu pre-order online atau tidak, itu saya mohon maaf karena keterbatasan yang buat hanya saya sendiri kebetulan, dan kameramen saya sebagai manajemen di lain kameramen, di lain manajemen, editor dan lain-lain sudah ada bidangnya sendiri-sendiri ya, jadi mohon maaf. Nah, ini kembali ke kampas ganda. Ini bagaimana kampas gandanya. Nah, apakah ini masih tebal atau tidak, apakah ada yang tidak rata permukaannya. Terus sudah bang, sudah dibersihkan kok tapi masih ada sedikit kendala ya, misalnya kurang enak ketika sudah dipakai full dari jenengan tapi kok masih kayak belum merasakan secara signifikan ya, itu biasanya pengaruh juga dari kampas gandanya. Itu tadi alasannya ya. Mohon maaf kalau muter-muter karena otak saya juga baru muter-muter, banyak pikiran. Lanjut, ketika sudah dibersihkan ternyata kok masih sama aja. Bagaimana kondisi geografis trek Anda sehari-hari yang Anda lewati, debu atau tidak, banyak kotoran atau tidak, itu pengaruh juga ya. Kok ribet mas ya, karena ini matic gitu. Nah, ini hanya sebatas itu. Jadi sebelum Anda update CVT, fixkan dulu motor Anda. Lain hal apa ya, misalnya laker ini pun juga pengaruh. Ini kalau udah nggak balance ya, udah kotar kater kayak gini, udah kotar kater, nah itu biasanya juga pengaruh. Tapi ada suara berisik di bagian sini, laker yang sini, nanti yang itu bak CVT kena kalau udah kotar kater gitu. Tapi kalau yang kulit depan mas ini kalau ikut goyang gimana, itu biasanya rusak parah ya itu kalau itu. Nah, itu juga pengaruh. Lanjut, apa lagi dari mangkok ganda, habisnya nggak rata. Ternyata ada yang habis terkikis tapi nggak rata, disebabkannya banyak penumpukan kotoran pakai kampas ganda karbon dan lain-lain. Itu juga pengaruh. Ini ngeplay tuh nih, jangan-jangan ngomong nggak ngeplay. Oh iya ngeplay kok. Jadi banyak hal ya. Lanjut, misalnya mas, kami ingin beli. Nah, terus kami harus servis besar dulu.
Kalau saran dari saya seperti itu. Karena kenapa? Kembali lagi, walaupun saya sudah membuat ini kirian ini, iktikat saya itu sudah mendekati gimana caranya, walaupun ini custom tangan saya, tapi kualitasnya disandingkan, bisa bersanding, syukur-syukur ya, bisa bersanding dengan si merek aftermarket seperti itu. Si meh grogan. Nah, jadi seperti itu ya. Mohon maaf ini banyak angin, karena kalau kasih angin malah nggak enak juga. Lanjut kemana tadi itu? Kayaknya udah sampai di puli ya. Nah, kalau ke puli tadi, yang saya bikin itu derajatnya itu soal, misalnya kalian bertanya berpaku derajat berapa sih mas dari puli Praps Garage ini, derajat apa yang digunakan, atau Anda main di derajat berapa? Kalau saya sih, kalau saya bikinnya, saya ke tukang bubut teman saya pinjem alatnya, terus saya set sendiri. Emangnya dulu kamu sekolah mas bubut-bubut? Saya nggak sekolah, cuma dulu waktu di Jogja saya pernah ikut diajari ya, dan selama 2 tahun itu alhamdulillah. Jadi saya kembangkan sendiri. Di sini pun saya main-main sendiri. Kalau kalian yang mengikuti video saya yang lain-lain dari awal, pasti kalian mengikuti ya, itu banyak sekali. Tapi yang lain-lain saya hapus karena klaim hak cipta ya itu. Nah, puli ini yang saya set itu derajatnya, misalnya ya, dia di Daytona sendiri ada yang 14,5 sama 14,8. Saya kurang paham karena apakah memang dari sana setnya seperti itu, ataukah memang ada 2 set 2 style. Saya juga kurang paham. Saya belum mencoba menghubungi PT Daytona Asia ya, saya belum mencoba. Tapi yang jelas dari sekian derajat itu biasanya saya ubah lagi mengikuti kontur dari V-belt. Lalu V-belt apa yang ada digunakan mas? Nah, tergantung motornya. Misalnya saya ngeset puli ini untuk motor apa, misalnya kembali ke Shopee, misalnya ke toko oren ya, itu yang dia pengen untuk motor apa bang? Untuk motor apa? Vario 125. Oh iya, saya berarti gunainnya yang pakai V-belt, yang saya ukur itu pakai V-belt originalnya K35 ya, itu Vario 125 LED. Nah itu. Tapi di banner kok ada ini mas, ada Vario ini bisa untuk ini, itu hanya sebatas untuk banner aja. Kalau kenyataannya Anda pesan apa, saya ada set sendiri. Nah kebetulan untuk gudangnya saya ada store di gudang saya di daerah Sawitan itu seperti itu. Jadi setiap puli yang saya set udah saya packing itu ya untuk Vario series, PCX, Daytona itu. Nah masih bingung lagi, ngesetnya pakai V-belt apa mas? Orinya mas? Kalau enggak saya pakai Mitsubishi. Nah misalnya di distribusi saya V-belt yang rekomendasi yaitu V-belt Mitsubishi dan Bando. Kenapa? Ya karena itu original. Maksud saya nggak bilang original karena nanti malah ada yang fans garis keras, pakai Daytona bisa, pakai ini bisa. Itu silahkan monggo. Tapi kalau puli saya nggak meriset untuk V-belt itu ya. Yang saya riset originalnya itu ada mereka PT AHM itu bekerjasama sama Mitsubishi sama Bando. Nah saya kedua itu gitu. Maksud saya kalau nggak Mitsubishi ya original, tidak usah ganti V-belt, tidak apa-apa. Yang penting V-beltnya jangan sampai ketas atau pinggirnya terkikis, itu jangan. Berdua mas harus ganti baru ya, tapi standar ya lebih baik seperti itu. Wah berarti ini kalau pakai pulinya Praps Garage ini semuanya harus baru ya, semua harus all new, nggak ada iragat. Ya kalau kalian mengincar ingin seberapa enaknya atau seberapa manfaatnya ya seperti itu.
terus ditambah bagian intake ini ya, ini intake ini sampai ke lubang masuk ke mesin, lubang udara masuk mesin itu, punggung klep juga sini itu harus bersih. Bagian innya ini, bagian jalur lubangnya itu harus bersih ya. Karena misalnya ini pun kotor, kayak kemarin ada itu, dia untung pasang di sini, saya pasang puli saya tambah pelan, kok bisa tak bongkar semua. Nah ini setengah, ini seperempat lah ya, seperempat sampai sini. Kalau ini parah sih setengah, itu ketutup oleh sebuah partikel, entah itu kotoran atau apa, tapi itu sampai kayak cor-coran lem. Saya nggak tahu dia kenapa juga. Ya setelah itu saya ini sekalian saya tuner semuanya aja. Saya buat daging baru, saya betulin, saya perhalus bagian apa, injektornya ini, nyemprotnya agak ke sini ya, mungkin 40-an derajat itu, baru motor sangat lari lagi. Nah dari situ, ini mohon maaf ya, ini mohon maaf apa, mic-nya itu, mic saya di gudang saya sangat jauh, saya di Muntilan, dia di Sawitan, jadi mohon maaf kalau suaranya terlalu pelan ya, semoga masih kedengaran. Mohon maaf juga kalau ada suara kipas angin masuk karena sangat panas ini hawanya, mungkin mau hujan gitu. Lanjut, ditambah lagi derajatnya itu, Mas, bagaimana sih derajatmu? Nah saya, kalau puli saya, sebelum Anda beli, kenali dulu puli saya, bahwa puli saya itu berbeda dengan bengkel-bengkel custom lain yang menggunakan derajat nasional. Saya bilang derajat nasional ya, karena derajat 13,5, 13,78, 14 derajat, 14,2. Nah itu apa, mungkin kalau bengkel lain seperti itu. Kalau saya sih dengan mensinkronisasi V-belt dengan V-belt itu, poin yang berkurang itu saya bulatkan, yaitu kalau saya bulatkan aja, nggak ikut orek-orekan saya itu, saya bulatkan dia di 14,5 sekian, 14,4, 14,5, 14,6 ya. Nah itu kan kode puli standar, Mas. Yang ada jual itu apa? Nah kembali lagi, kan kiblat saya kan bukan bengkel custom. Karena kalau kalian menyadari saya selalu kontra dengan bengkel custom yang video-video saya yang lalu. Tapi kontra ini saya sebatas gimana ya, nggak ngejudge ini bengkel A ini busuk, ini 13,5 dia pasti pelan, tapi klaimnya kenceng. Saya nggak gitu. Kontranya itu kadang ketika 13,5 tapi untuk harian, ngantar ibu ke pasar, buat nyewek, apa, buat pacaran, buat cari segawon. Nah gitu kan, maksudnya kan oke lah. Kalau yang poin terakhir tadi itu mungkin bisa ya, tapi kalau misalnya yang lain-lain itu saya kurang tepat. Bagi saya sendiri kurang tepat ya, karena what the fuck. Wih. Oh ya wes, kirain gerak sendiri. Nah, sorry ngomong toksik. Nah, oke, kembali lagi. Jadi style Anda itu seperti apa, Mas? Mengiblatkan ke arah puli aftermarket, yang mana mereka mempertahankan derajat standar untuk performa yang lebih. Bagi saya memang itu sebuah keunggulan ya. Yang pertama, durabilitas ya, awet, agility, kemampuan, oke. Nah itu loh, saya pengennya tuh puli custom yang awet, kemampuan oke. Nah, dan dia bisa mendongkrak keinginan Anda. 2 poin ini, awet, kemampuan oke, nyaman, ini sudah. Tapi di luar sana masih banyak yang pro kontra dengan saya. Kalau enggak 13,5, enggak 13,8 itu enggak racing. Padahal nyuwun sewu ya, kebanyakan anak-anak zaman sekarang itu, kita ambil contoh anak-anak SMP atau SMA, wah enggak racing, wah enggak jos. Nah, ikut-ikutan tren seperti itu biasanya, mohon maaf, itu pembodohan ya.
Itu pembodohan. Kalau orang Muntilan nyebutnya itu sulur gitu. Kok bodohnya gimana mas? Ya itu kan hak mereka. Ya memang. Tapi ingat, dalam racing pun ada konsekuensinya. Ada pasang surutnya. Pasang surutnya ketika dipasang pertama enak, 2 minggu kemudian loss power, loss enak. Nah seperti itu gimana? Ya memang namanya pulih custom, ya wajar sih, ya wajar aja kalau customnya ekstrim. Tapi kalau customnya yang masih model oke-oke aja, oke. Yang nggak asik itu adalah ketika kalian main San Mori naik riding dengan pakai pulih custom yang ekstrim, sok-sokan racing, full racing, malah trouble yang jalan. Terus malam jam 12. Nah, soalnya pernah kejadian di sini, gedok pintu. Saya waktu itu masih, kebetulan saya habis tahajud. Itu teriak-teriak itu. Tak buka, dia antara bos ini ya, misal ini puli, sama bosnya ini kocak. Saya kurang paham. Tapi sekilas dari apa, bahan pulinya ini dia baru. Nah saya menduga ini ring ini, kuningan di dalamnya ini dia kurang kuat. Saya nggak tahu. Dan bahan yang digunakan anak itu setelah saya buka itu bukan dari originalnya. Kalau original poli biasanya Honda ambilnya itu dari K0J atau Koja, Kemco, FCC itu. Tapi itu apa ya? Ada mereknya juga kok kayaknya di sini tuh, tapi bukan merek yang diajak kerja sama oleh dealer gitu. Kalau yang banyak keras Kemco ya, Kemco bagus ya. Kalau Kemco kan kalau rem kan isin ya jadinya. Kalau velg juga ada velg Kemco, produksi Kemco. Nah itu. Jadi kalau saran saya, lebih baik kenali dulu potensi Anda itu mau lari kemana. Kenyataannya ketika kita upgrade CVT, kiblat pada umumnya itu larinya ke akselerasi 13,5, 6 itu akselerasi. Tapi mas kan kita kan sekarang kan dipadukan lagi dengan misalnya 13,5, sininya sempit, tapi kita nanti sadiskan interlocknya. Nah agar ketemu gap yang indah. Lah gap ini itu sudah ada perhitungannya. Jangan hanya mencari indahnya, disambungkan kembali pada V-belt apa yang akan dipakai oleh konsumen ya. Karena saya bilang begini karena saya nggak tahu ukuran pastinya berapa lebar dari V-belt Getas, walaupun banyak sih, males ngitung. Terus Daytona di sini belum ada, Mitsubishi itu yang saya pakai. Nah Michelin itu saya belum pernah. Terus apa dari Daytona Aramid itu baru pegang sekali. Nah itu loh. Nah lalu yang saya anjurkan adalah V-belt standar Bando atau Mitsubishi itu. Jadi kalau saya kinerjanya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang berkomentar, bang di bengkel ini, sebentar saya lupa bernafas. Oke, mohon maaf tadi lupa bernafas. Nah bang misalnya di bengkel ini kok bilangnya gini ya. Yang sering ngetek saya itu ada itu, setelah saya hafalin, kalau kata Andrea Fiction Andrea itu pokoknya itu. Terus yang kemarin sempat rame ya di TikTok itu apa, Wani Padu itu apa, Selcan Geres itu, maksudnya anaknya itu kalau kata Selcan Geres gini. Nah itu saya kurang paham. Ada lagi itu siapa tuh ya, Yaduki Yutaka kalau nggak salah itu. Terus yang paling saya ingat tuh In Engine ya, itu juga mungkin beberapa orang itu membawa informasi dari TikTok itu ke komentar saya. Nah itu yaitu riset kinerja mereka, kan saya jawabnya gitu, yaitu riset mereka. Setiap orang itu punya riset sendiri-sendiri. Seperti halnya mesin bubut itu punya korelasi
kesalahan sendiri-sendiri, keakuratan sendiri-sendiri, siapa lagi atau siapa juga atau siapa orangnya juga yang membubut. Itu pengaruh juga. Satu orang bubut di Jawa Timur beda dengan yang bubut di Kalimantan orangnya, misalnya gitu, karakteristik bubutnya mungkin beda. Nah itu ya pasti ada korelasi kesalahannya lah. Alat pun ada, ini pun pasti ada juga, hanya 0,0 sekian. Nggak mungkin yang 100% gitu, saya nggak percaya sih. Begitu ya. Jadi kalau saya, karena saya manual, maksudnya manual itu masih custom walaupun pakai alat, bukan yang tempa atau produk aftermarket dari sebuah branded yang sudah teruji puluhan tahun. Jadi ya saya kasih tahu apa adanya gini. Ini kok lama-lama dingin ya. Iya tuh. Sumuk miso, kedemen miso. Nah, jadi seperti itu. Nah lalu bang, apa keunggulan pulimu ini? Nah kalau saya ini, sebelum kalian beli puli saya, yang saya tekankan di puli adalah kinerja dari roller. Nah itu kinerjanya dari roller ini, daya tekan tarik ulurnya itu gimana, itu saya pertimbangkan. Tapi bukan berarti dikasih roller terus di gini-gini, nah gitu aja standar yang sudah bundas pun juga jalan ya. Kalau ada tukang kirian yang kayak gitu, saya nggak paham juga. No comment. Lanjut, kalau yang ada tekankan apa? Ini mensejahterakan ini sama V-belt. Itu. Lanjut, interlock itu apa mas? Apakah hanya darimu itu sebuah variasi ataukah ada fungsi? Itu bonus. Kalau misalnya puli racikan yang belakang jadi, maka itu jadi sebuah fungsi. Tapi kalau Anda sudah pakai puli saya masih ngawur ngeracik puli belakangnya, yaitu variasi. Gitu aja kan simpelnya. Ya meskipun akurat, saya akuratin lagi, kalau misalnya ngeraciknya masih zong ya nggak guna, pakai puli saya nggak guna gitu. Ini saya menyacati sendiri, merosting puli saya sendiri, karena saya pengen kalian tuh sebelum beli puli saya tuh paham. Karena saya udah bikin video lagi, video yang terdahulu itu masih banyak problematika, dan akhirnya saya tolak pembeliannya di toko online. Saya refund dananya, refund dana. Takutnya kalau saya hanya mengecewakan, karena kami pengennya itu menjual fungsi. Ya, kok lu mas teoritis banget sampai mengedepankan sebuah pemikiran deduktif hingga mentitikkan konsumen itu ke sisi preventif mereka. Wah, enggak mas, saya bukan seperti itu, karena saya pinginnya itu akun style aku dewi, dan saya juga main TikTok nggak payu ya. Jadinya di YouTube saya punya style saya sendiri, saya punya kinerja saya sendiri. Kalau kalian percaya ya alhamdulillah, silakan beli. Tapi kalau misalnya kalian pengen yang beraura racing, beraura gini, itu silakan. Dan saya sudah wanti-wanti. Aduh, wah, pegel. Wah, Nah, saya sudah wanti-wanti bahwa mau lali aku ngomong apa. Nah, bahwa puli saya ini itu mendongkrak performa, membantu mendongkrak performa. Jadi tenaga dari mesin itu, puli saya berfungsi untuk menyalurkan secara lebih. Niatan saya gitu, memberikan fungsi secara lebih, dimana putaran bawah oke, tengah juga nggak loyo, masih stabil, atas tidak berkurang banget. Insya Allah bawah tengah atasnya semua balance. Itu yang saya terapin. Apa aja yang membuat itu mas? Apa aja yang membuat Anda memperhitungkan itu? Ya yang pertama dari bobot roller, dimensi, ya, derajat, pengambilan kipas,
Apakah semuanya masalah besar? Tentu saja tidak. Ya tentu saja tidak. Karena gimana ya, sebelum saya menjual ini tuh sudah saya jual secara pribadi di teman-teman saya. Ketika sudah mencapai angka 10 buah saya jual dan tidak ada komplain, baru saya berani jualan online gitu. Tapi mas, kan apa misalnya ya, saya udah pakai pulih jenengan, apa masih aja nggak enak. Ya itu tadi, coba cek semua apa kondisi motor, sampai ke sensor TPS, sampai ke filter apa majalan masuk udara bersih atau kotor, dan motor Anda dicuci atau tidak. Karena gimana ya, coba aja search di Google, kok motor habis dicuci, kendaraan habis dicuci tambah enak. Itu juga bagi saya ngaruh. Banyak sih, kondisi aki, soalnya 2 kali dia minta upgrade, oke. Habis itu dia nyerempet ke servis, oke. Setelah itu saya coba iseng cek aki, lah kondisi akinya mengenaskan kan berapa? 7%. Anak yang pertama, yang kedua mengenaskan lagi. Nah, tapi yang paling mengenaskan adalah kameramen saya, yaitu 3% kondisi akinya. Terus ada lagi lain konsumen tinggal 12%. Nah itu percuma. Terus juga sekring kakinya itu karatan. Nah itu juga mempengaruhi bagi saya ya, karena jantung dari motor itu bukan puli, dan puli itu tidak gerak sendiri. Puli itu mengikuti gerakan ini mas. Sing bocil-bocil omong muni puli gerak dewe tidak mengikuti gerakan mesin, itu saya nggak tahu gitu. Dia belajar atau ngawur ya. Karena sekarang modal di YouTube itu pakai PP yang kecil, yang objektif bagus, HD, Anda berkomentar apa itu semua banyak orang percaya kok. Jadi yang seperti itu, komen seperti itu saya hapus ya, karena saya nggak mau ibaratnya terlalu banyak yang frontal terus membuat orang percaya. Saya takut seperti itu ya. Lanjut. Lalu mas, yang membedakan puli sebetulnya itu apa saja sih? Puli itu bagi saya, kalau kita mengarah ke sebuah puli modifikasi, itu ada 3. Puli standar, custom, aftermarket. Nah, sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, itu puli standar ya standar, custom kerajinan kita sebagai bengkel, aftermarket keluaran yang saya udah bikin di video saya yang lampau, DDR, UMA, KTC dan sebagainya. Itu mereka lebih presisi karena alatnya casting. Ya, kalau misalnya kita kan bubut puli itu kebanyakan itu mengurangi dari sisi ini, kemiringannya ini dikurangi. Nah, dikurangi artinya ditipisin. Ya. Kalau misalnya kok custom puli dipertebal, itu saya belum pernah lihat ya. Mungkin kalau ada yang pernah lihat silahkan cantumin channel YouTube-nya, saya juga penasaran. Misalnya custom puli bang, dari 14 derajat dibikin 13, enggak gitu, bisa dari 14 derajat dibikin 20 derajat. Nah, nanti dilem besi atau gimana sampai pulinya lemeng gini, saya juga kurang paham. Nah, itu mungkin nanti ada ya. Nah, silahkan share. Jadi seperti itu ya, panas saya piye to iki. Cek taruh mimik ya. Tak sama minum air. Oke, lanjut lagi. Nah, lalu sebelum saya beli puli dari jenengan, itu sudah saya kasih paham ya tadi ya. Derajat sudah saya kasih tahu, fiber sudah saya sudah kasih tahu, tinggi kurus, tubuh kurus. Nah, misalnya ada yang bilang, mas, saya udah pakai puli mas, kok masih gredeg ya? Kan gini mas, puli saya ini dialokasikan untuk akselerasi yang pertama, yang kedua untuk top speed atau trek panjang. Nah, ini itu mengoptimalkan kinerja mesin. Kalau ini maka tambah berat. Jadi mesin itu trek panjang itu enak untuk ngejar RPM. Jadi ketika trek panjang, RPM itu nggak langsung habis,
dia bernafas. Itu teori saya. Kalau akselerasi atau middle up itu dia lebih ke balance. Nah, pakai kedua puli ini misalnya, kok masih gredek ya? Itu beda mas. Itu beda sebuah peradaban mas. Jadi kalau nanti ini saya baru memproduksi, alhamdulillah ya sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mangkok ganda yang sudah saya kartel mengikuti alur saya sendiri, sudah laku di teman-teman saya. Dan ini saya sedang produk lagi. Besok ya capek, besok aja saya produksi pagi pas istirahat makan siang. Nah itu insya Allah nanti akan saya lampirkan juga sebuah produk yang mengurangi gerdek ya. Jadi puli depan itu tidak pengaruh pada gerdek, karena gerdek sendiri ada sebuah fitur ya. Gerdek itu fitur, jadi saya tidak pernah bilang untuk menghilangi, tidak, tapi mengurangi gitu ya, mengurangi gerdek. Itu nanti akan saya hadirkan kampas ganda beserta mangkoknya, dan mungkin ke persentri juga ya, mungkin ya nanti mengikuti apa sempetnya saya ya, karena aduh masih begitu banyak polemik ya gitu. Lanjut hal-hal lain yang sebelum Anda beli, tapi nanti gimana mas kalau misalnya enggak, kembali lagi ya, masih ada yang bingung. Misalnya ini enggak lagi 13, 14, lalu bagaimana dengan performanya? Ya meningkat, tapi kami hanya mengoptimalkan putaran mesin. Dari mesin dilanjut sebagai poros kinerja lanjut kerja. Nah di situ kami bekerja secara optimal. Ini mohon maaf ya kalau saya terkesan bolak-balik karena pertanyaannya hanya itu, bolak-balik itu saja. Itu gitu. Jadi kami tidak main derajat, itu kami main sendiri. Jalur roller kami main sendiri juga, sesuai arahan-arahan dari video YouTube saya yang lalu-lalu itu saya terapkan. Terus untuk ramplet kami main sendiri dengan cara kami sendiri. Yang ramplet ini cara kami adalah cara yang keju. Jadi kalau ada bengkel yang mau meniru silahkan, tapi cara kami cara keju ya, cara pegel silahkan. Caranya gimana mas? Ada di video saya yang lain. P-slide 4 item ini kalau bisa kalian beli langsung. Jadi saya belinya bungkusnya paketan seperti itu. Terus kemarin ada yang pengen bos, saya kasih sekalian bosnya. Kesel seperti itu ya. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Untuk gerdek kami akan tambahkan sendiri. Untuk misalnya sudah pakai 2 minggu atau 3 minggu kok terjadi penurunan performa, silahkan cek bagian-bagian yang lain. Karena saya insya Allah menjamin kalau dipakai 1 bulan puli saya kondisinya masih di atas 80% pasti. Kecuali kalian pakainya ngawur, itu beda. Dan biasanya kalau misalnya kalian cari puli racing itu biasanya durabilitasnya tetap beda ya, tetap beda. Kalau kalian ibaratnya ke cah-cah racing, anak-anak road race gitu ya beda. Mereka sekali putaran selesai kompetisi dibongkar, spare part ganti baru. Ya kalau kalian pengen meniru mereka ya gitu, sekali naik rate, 2 kali naik rate, pulang beli baru. Nah itu baru jos. Jangan kok kalian nyudutin bengkel kirian yang kalian beli. Lah bang, ini kok baru 3 minggu, baru sebulan, baru 2 kali jalan, puli 13,5 kok udah kayak gini, gak enak rasanya. Nah itu emang udah resiko kalian kalau pakai puli custom ya. Kalau yang ekstrim ini, kalau pandangan saya ya, maaf kalau saya menyindir bengkel lain gak becus bikin gini nih, saya enggak. Ini hanya apa ya, pengalaman yang terjadi di hidup saya. Itu seperti itu. Jadi enggak yang awur-awuran ya. Misalnya kok ada lagi, bang ini
puli KZR itu hanya cocok untuk road race dan akselerasi. Mas, tunggu dulu. Yang bilang itu, meskipun itu bengkel, kalian coba rewind ke tahun 2012. Iklan Vario KZR pertama, dia tembus berapa? Yang notabene zaman itu nggak ada yang main kirian, jarang banget yang main kirian. Ya, jarang. Coba, berapa itu tembusnya itu motor? Nah, jadi yang membuat kencang itu lebar puli, dimensi puli atau apa, Mas? Sebetulnya memang itu pengaruh, big puli pengaruh. Ya, khusus untuk truk yang lebih panjang. Seperti itu. Nah, tapi kok KZR kok beda, Mas? KZR dia istimewa di gear belakang, gearbox, penyusun gearboxnya. Kamu bisa main itu, Mas. Main. Nah, ini udah kekubur ya. Contohnya ya, contohnya ini kalau spare-nya kekubur, kalau contohnya ini contohnya ini saya substitusi di KZR, masuk counter shaft. Ya, itu gitu contohnya. Terus Mas, kalau kita bikin final gearnya itu bikin gimana, Mas? Itu nggak worth it ya, karena bikin di Muntilan aja ya biaya 400-an ribu, 300-400 ya untuk satu mata gear kan, ya era masuk. Itu pun hanya untuk memberatkan memberatkan momentum sih ya, dimana biar dia itu tarikannya nafasnya lebih panjang sampai ke RPM puncaknya itu ketika teng itu lebih lama. Tapi gimana caranya ketika lebih lama tapi tenaga tetap ngisi? Disitulah yang namanya istilah top speed bermain, kan seperti itu ya. Jadi banyak hal, putuskan yang mana, standar, custom, atau aftermarket. Kalau saya memang custom tapi mengarahnya ke puli yang aftermarket. Karena kenapa? Karena saya yang beli itu konsumen saya rata-rata pekerja kantoran ya. Jadi mereka butuh memang benar tenaganya munggah, memang benar tenaga naik, tapi juga dari segi endurance, agility itu main. Jadi yang saya hadirkan seperti ini. Kalau kalian mencari dan request kepada saya untuk puli yang 13,5 atau puli yang 14, saya tidak bisa. Silakan ke bengkel lain, itu banyak yang bisa, sangat banyak yang bisa ya, yang jauh lebih pro daripada saya, yang notabene ya gimana ya, yang lebih terkenal daripada saya ya. Kos Mas, apalagi pertanyaannya ya, yaitu tadi sih, apalagi ya, mungkin gitu ya, mungkin sekian. Kalau misalnya masih banyak pertanyaan silahkan di kolom komentar. Tapi kalau saya tekankan sekali lagi, bengkel customer saya tidak sama dengan bengkel customer yang lain ya. Jadi entah kalian nyebut kami unik atau kami aneh, silahkan. Karena kami pengen yang beli itu ya awet, penak, nyaman, kenceng, dapat, gitu aja ya. Tapi gini Mas, saya sangat ketawa ya. Oh ini ya pertanyaan lagi, Mas, saya sangat ketawa ketika Anda bilang update kirian kok bawah, tengah, atas ngisi ya. Itu kamu itu Mas, kamu sulur itu, kamu segawon itu kalau bilang seperti itu. Nah, gimana ya, kalau kalian belum nyoba memang itu, tapi itu tetap bohong Mas. Statement itu tetap bohong. Saya pun pertama kalinya seperti itu. Ini bukan berarti saya pintar nyetani ya, mohon maaf. Nyetani itu mensetankan diri untuk merayu kalian, itu bukan. Karena ini memang benar-benar saya tuh mencoba-coba sampai ketemu di titik ini baru saya pasarkan. Nah itu tuh memang saya kebetulan bawahnya juga enak, tengahnya enak, atasnya nggak berkurang, maksudnya nggak drop banget, drop pun juga sedikit. Bahkan kemarin ada yang aneh,
di Vario KZR anak apa Kota Magelang Tidar itu di standar 2 itu 150-an. Saya sampai takut itu, takutnya kalau nanti blok ininya tuh cepat. Saya bilang ke dia, tapi dia entah bohong atau enggak, ya ini motormu standar mau enggak mesinnya. Soalnya kok dari tipikal khas Rawangannya aja kayak beda. Tapi anehnya kalau dia bore up, knalpotnya standar. Nah saya nggak tahu apakah dia sebelumnya ketekan oli terus sisan kayak di quarter terus gede ke sekernya, saya nggak tahu. Tapi dari segi Rawangannya beda. Nah itu digas seperti itu. Terus dia juga ketawa-ketawa itu, ya sudah, saya juga bingung. Tapi ingat, ngetes puli itu bukan dengan standar 2. Itu yang kalau ngetes puli standar 2, mohon maaf, bagi kami yang sebagai pelaku usaha, itu adalah tipikal sebuah marketing untuk menarik calon pembeli terhadap barang kita yang kita sebut itu rumah roller atau puli, seperti itu. Jadi kalau kami sebagai pelaku pasti paham, itu hanya untuk apa, membuktikan ben luwih percaya. Lanjut gimana cara membuktikannya biar lebih percaya, terus langsung di jalan. Kalau saya gitu, karena di saya nggak ada mesin dyno juga. Mesin dyno pun bisa disetting, tapi ya saya tetap nggak punya. Ya semoga dengan aksen dari YouTube ini bisa kebeli ya suatu saat. Ya udah lumayan per bulan 4,5. Nah terus mungkin itu ya, apalagi. Jadi ya mungkin itu. Untuk puli belakang menyusul, tapi sepertinya tidak perlu ya, karena mahal. Nanti saya masuk jual 500-600 cuma dapat sliding shaft sama puli ceweknya, kan yo piye. Terus untuk apa, motor-motor lain sementara ini belum ya, kami baru ada Vario PCX ADV 150, belum yang kelas 160 belum. Kalau untuk Scoopy baru ada seri KOC ya, itu pun baru kami develop atau kami masih riset karena sedikit ada yang aneh. Settingan pertama waktu dulu itu tembus 94, settingan kedua bawah enak, tengah enak, atasnya drop banget, padahal kami nggak pakai derajat 14 ke bawah. Ya itulah, terus kami pengennya tuh bawah tengah atasnya tetap isi, itu aja. Nah itu rahasia kami yang terakhir ya, ini saya kasih bocoran. Penghalusannya ini kami tidak keset tapi halus. Caranya gimana ya, itu tetap rahasia dapur kami ya. Tapi ini kalau gitu berarti ini mulus kayak kaca mas? Enggak, tetap kelihatan tank Brutus. Tank Brutus tuh kayak kelihatan apa ya, kayak keringat buntet, ada kayak kecil-kecilannya ini. Tapi tetap lembut, mulus, pas di feedback. Yang pasti ngerjain itunya nggak sekali kerja ya, habis bubut ya di amplas bola Bali. Amplasnya pakai bahan apa mas? Kalau saya searching aja, saya lupa amplasnya, nanti saya kecatup di kolom komentar ya. Kalau yang nonton sampai akhir pasti tahu ya. Oke, seperti itu ya, udah capek saya. Kalau yang nggak mantap tidak usah dibeli, nggak apa-apa. Banyak yang racing, seri racing. Tapi kalau saya mainnya di abilitas, oke, dan durabilitas. Terima kasih.